Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa. Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto mencetuskan pembentukan instansi tambahan, yaitu Angkatan Cyber di 3 matra militer Indonesia sebagai solusi permasalahan terkait lemahnya keamanan cyber negeri ini. Usulan ini mencuat di saat masalah yang lebih krusial di Indonesia justru mengefektifkan kerja dan koordinasi berbagai lembaga, unit, bahkan satgas terkait dengan keamanan cyber. Peningkatan kinerja Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN juga semestinya didukung pemerintah dengan keberpihakan anggaran. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 9 Agustus 2023 dengan tema Utopia Angkatan Cyber bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Mbak Nunung, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mbak? Terima kasih, sehat. Ini benar-benar Mbak Nunung ya, bukan AI, bukan yang bisa dihack, bukan ya Mbak Nunung ya. Kita akan bicara soal angkatan cyber ini. Tapi sebelum kita lihat itu, pemirsa dan Mbak Nunung, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Ini yakin banyak orang yang bingung kemarin Mbak Nunung, kenapa begitu? Vonis mati Sambo batal. Iya. Jadi ini bandingnya ditolak, tapi kemudian ada diskon hukuman. Ini bagaimana nih Mbak Nunung? Kasasinya ditolak, tapi kemudian kasasi ditolak ya? Kemudian direvisi hukumannya. Itu yang kemudian kemarin juga jadi perbincangan. Ini gimana? Gitu. Logikanya kalau ditolak ya sudah balik ke putusan PT gitu ya, tapi ini tidak, dan itu berlaku juga tidak hanya Sambo ya, Leo, tapi juga Putri Chandrawati, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Tetapi sebagian orang juga mengatakan kok tidak kaget ya, gitu. Jadi sebenarnya sudah memperkirakan bahwa MA akan mengubah atau itu? Ada beberapa orang sudah ini putusannya akan begini, akan meringankan, akan ini gitu. Ada sebagian orang mengatakan itu kemarin ketika dalam berbagai dialog gitu kan ya. Tapi ini memang kasusnya sendiri kan jadi perhatian banyak pihak. Gitu. Tapi pertanyaannya setelah ini kemudian ya, kan kalau mengikuti logika masyarakat, ini kan harusnya ada upaya lagi gitu kan, ada yang bisa upaya untuk dilakukan, ya? men-challenge putusan yang meringankan hukuman ini. Masih ada nggak kemungkinan itu? Saya kemarin mendengar pakar hukum gitu ya, Kang Asep gitu, menyebutkan bahwa sekarang ini tidak ada lagi kesempatan untuk jaksa. Kesempatan hanya PK kan, itu berarti sesudah kasasi. Kesempatannya untuk terdakwa. Hanya untuk terdakwa. Nah, kalau terdakwanya ya memang bisa sih dia PK lagi supaya dapat hukuman lebih ringan. Tapi gitu, logikanya tidak lah, sudah diringankan begitu rupa. Gitu. Itu. Jadi praktis ini nyaris kita bisa bilang ini terakhir ya, gitu. Final langsung. Final ya. Ya sudah, saya tertawa saja Mbak Nunung karena ya ini mungkin jangan-jangan itu sama seperti beberapa orang kemarin, gitu ya, gitu. Iya. Ya sudah, gitu, kita hormati hatinya. Iya, ya sudah, nanti kita cari tahu apa alasan kenapa seperti ini. Walaupun di dalam berita di bawahnya ini Mbak Nunung dan pemirsa dikatakan ada yang disenting. Ada 2 hakim agung yang tetap setuju hukuman mati dan 3 yang tidak setuju dengan hukuman mati. Ya. Oke. Kita ikuti nanti seperti apa kita perkembangan. Hormati putusan MA. Iya, semoga hakimnya benar-benar masih wakil Tuhan ya. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2 pemirsa dan Mbak Nunung. Ini terkait dengan KPK. KPK harus buktikan tidak berpolitik terkait dengan mulai lagi ramainya Harun Masiku nih Mbak Nunung. Ini memang kalau terkait kasus Harun Masiku, KPK-nya berpolitik atau bagaimana nih maksudnya Mbak Nunung? Saya tidak mau ikut-ikutan dalam posisi berpolitik atau tidak berpolitik ya. Gitu. Tetapi coba kita simak apa yang disebutkan oleh Novel Baswedan di bawahnya. Kalau ini artikel di bawahnya, di bawah
artikel yang Leo baca tadi ya, dia menyebutkan hukumannya toh Wahyu sudah dihukum 6 tahun, artinya Harun Masiku sebagai yang didakwa menyuap itu juga paling berpikirlah kalau yang satu sudah 6 tahun berarti sekitar itu. Jadi jangan korbankan diri gitu. Kenapa dia mesti lari-lari sampai 3 tahunan ya? Di 2020 ya. Cukup lama. Kenapa masih lari-lari gitu? Nah, dia menyebutkan bahwa pada saat penangkapan ada upaya untuk menghalangi gitu dan melindungi Harun ya. Dan itu dilakukan oleh penegak hukum, sesuatu yang menimbulkan kecurigaan banyak orang itu kan. Gitu. Ada apa? Dan kemudian kalau dia tidak balik-balik dengan ancaman hukuman yang segitu, kira-kira apa ya yang dicoba dilindungi, atau kira-kira orang-orang yang terlibat mana yang kemudian berusaha supaya tidak terbongkar itu, Leo. Ya, itu banyak posisinya. Ini beberapa orang juga malah ini Mbak Nunung mulai bertaruh kata mereka bahwa setelah Harun Masiku ini kembali menjadi perbincangan, tidak lama lagi kita akan melihat Harun Masiku tertangkap, katanya begitu. Nah ini karena sudah ramai. Dan yang mengungkapkan ini kan polisi kan, pada saat datang ke KPK, Kadif Hubinter, Irjen Krisnamurti, jadi harusnya sih bisa ditangkap ya. Yang konon kabarnya agak keceplosan saja karena ditanya wartawan begitu. Itu keceplosan ya? Iya. Keceplosannya tapi konon kabarnya begitu. Keceplosannya lengkap ya. Dan panjang lebar menjelaskan. Baik, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Jangan kemudian sama seperti tontonan banyak orang yang sekarang sangat suka dengan drama Korea dan drama Turki. Jangan lagi ada drama Harun Masiku. Kita ke berita selanjutnya di halaman 5. Pemirsa dan Mbak Nunung, ini terkait dengan Panji Gumilang, dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Panji didalami. Ini kelihatannya memang ada TPPU atau seperti apa, Mbak Nunung? Buat saya lebih baik didalami lebih cepat dan kemudian jelas perkaranya akan lebih bagus daripada terkatung-katung ya, tertunda-tunda. Berlama-lama ya. Berlama-lama itu mengganggu tidak hanya kita, tapi juga pesantrennya ya, begitu ya, karena sebagian dari konon kabarnya berdasarkan berita memang semua rekening itu, semua pengeluaran harus ada approval Panji Gumilang. Iya. Oh begitu. Tindak pidana pencucian uang, yang mencuci uangnya siapa ini, Mbak Nunung? Kalau ini yang didakwa si Panji bukan? Panji ya? Iya, berarti kan maksudnya ada uang kotor begitu yang dicuci supaya bersih. Lewat Panji Gumilang. Ya, kita tunggu ya nanti seperti apa ya. Yang pasti apakah ada orang lain yang kemudian menitipkan itu supaya kemudian terjadi pembersihan. Iya. Kita harapkan ada kejelasan karena itu menyangkut berapa ribuan ya, santri yang juga menuntut ilmu di pondok pesantren di sana. Kita ke editorial pemirsa, dan Mbak Nunung pada pagi ini diberi judul Utopia Angkatan Cyber. Ini menarik karena memang katanya sekarang perang yang paling penting adalah perang data. Bukan lagi perang secara fisik, tapi ketika siapa yang bisa menguasai data, dia yang bisa menang dalam pertarungan, dalam level apapun. Nah ini berarti sesuatu yang bagus sebenarnya ketika ada angkatan cyber diusulkan. Tapi kenapa kemudian ditulis, diberi judul Utopia? Ini hayalan atau sesuatu yang tidak mungkin terwujud. Bagaimana Mbak Nunung? Karena kan sekarang ini sudah ada banyak badan. Kalau saya boleh sebut lebih dari satu yang mengurusi soal keamanan cyber ini. Keamanan cyber apapun lah kita sebutnya begitu. Jadi kalau yang ada saja masih belum bisa sinkron, konon pula ada tambah lagi gitu ya. Tapi ini Gubernur Lemhanas ini menyebutkan soal wacana. Dia ini menyebut bahwa ini wacana baru ya, belum dalam posisi mau dijalankan atau tidak. Begitu kan. Jadi tapi mumpung masih wacana, Leo, lebih baik dibahas oleh banyak pihak, bukan? Kalau sudah terjadi, sudah kita mau balik lagi mundur, maju, mundur, mandur kayak menari gitu. Tapi kan ini sebetulnya ketika disampaikan oleh Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas, tujuannya kan baik ini, Mbak Nunung. Dikatakan bahwa keamanan cyber di Indonesia sering menjadi masalah, meskipun sudah ada unit-unit, ada lembaga-lembaga yang terpisah-pisah untuk menangani cyber,
Tapi kebobolan data itu terus terjadi. Betul. Logikanya kan ketika ada angkatan cyber yang setara dengan angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, harusnya kan lebih fokus lagi untuk mengamankan data. Bagus kan Mbak Nunung? Bagus, saya tidak bilang jelek. Ya, itu bagus gitu. Tapi kemudian ada satu hal yang juga mesti dipikirkan sekarang ini, ada BSSN, ada lembaga Badan Cyber ini ya, ya, Sandi Negara ada ya. Kemudian di polisi juga ada unitnya, di mana-mana ada di Kominfo ada. Nah, itu yang kemudian harus dipikirkan juga gitu. Jadi mau seperti apa nanti? Yang satu melakukan apa, satu melakukan apa, satu melakukan apa, siapa yang mengkoordinir, itu kan harus clear gitu kan. Kalau kemudian lembaga-lembaga banyak terus tidak berhubungan dengan baik, koordinasi adalah bagian terlemah kita rasanya ya. Betul. Dan itu yang katanya sih kenapa alasan diusulkan ada angkatan cyber, supaya kemudian ada koordinasi yang jelas. Tidak ada lagi ego sektoral dari sekian unit lembaga cyber yang semuanya nanti harus menginduk kepada angkatan cyber. Tapi itu akan kita bahas, Mbak Nunung. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 9 Agustus 2023, Utopia Angkatan Cyber. Utopia Angkatan Siber. Lagi-lagi jurus tambah instansi dicetuskan untuk solusi permasalahan negeri ini. Kali ini adalah soal lemahnya keamanan siber dan solusi yang diusulkan, yaitu membentuk angkatan siber untuk melengkapi 3 matra militer di Indonesia. Hal itu dicetuskan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, Andi Wijayanto, dalam Seminar Nasional Ketahanan Nasional Transformasi Digital Indonesia 2045 di Jakarta, Senin 7 Agustus lalu. Mantan Sekretaris Kabinet yang baru tahun lalu dilantik Gubernur Lemhanas itu ingin mencontoh Singapura yang pada Oktober 2022 membentuk Angkatan Siber sebagai angkatan keempat militernya. Angkatan yang disebut Digital dan Intelligence Service atau DIS itu dikepalai oleh seorang brigadir jenderal dan memiliki peran keamanan digital yang sangat luas. Bukan hanya keamanan data dan infrastruktur digital, namun hingga untuk mengarahkan kebijakan militer negara tersebut. Ditambah lagi dengan jumlah pasukan yang akan mencapai 12.000 dalam kurun 8 tahun. Instansi itu memang sangat kinclong. Namun pertanyaan, apakah jurus tersebut akan tepat bagi Indonesia? Akankah menjadi senjata canggih yang efektif atau sekadar hanya menambah tambun birokrasi dan tentunya anggaran negara? Masalah yang lebih krusial yang dihadapi Indonesia justru mengefektifkan kerja dan koordinasi berbagai lembaga, unit, bahkan satgas-satgas yang terkait dengan keamanan siber. Peraturan Presiden Perpres nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, peran utama keamanan siber memang di bawah BSSN. Namun peran-peran terkait keamanan dunia digital lainnya juga dijalankan Kominfo, Polri lewat unit Cyber Crimes Mabes Polri, hingga Kementerian Pertahanan yang sudah memiliki Cyber Operation Center atau COC. Tidak hanya itu, pemerintah pun gemar membentuk satgas-satgas terkait tugas khusus ataupun tiap ada kasus besar, misalnya Satgas Perlindungan Data yang dibentuk tahun lalu setelah kasus-kasus kebocoran data hingga Satgas untuk Keamanan Siber Pemilu 2024. Berbagai satgas itu sesungguhnya gambaran sulitnya koordinasi di antara berbagai instansi atau lembaga yang memiliki kemampuan, baik SDM maupun teknologi, untuk keamanan siber. Jangankan soal koordinasi, kinerja BSSN pun kerap dipertanyakan publik. Bahkan sempat pula menjadi cemoohan saat situs mereka sendiri diretas hacker pada 2021. Tidak hanya itu, kelemahan umum keamanan siber di Indonesia pun
ditunjukkan dari data BSSN yang menyebutkan adanya 370,02 juta serangan siber ke Indonesia sepanjang 2022. Kelemahan keamanan siber di Indonesia meski setelah kelahiran BSSN inilah yang harusnya menjadi perbaikan. BSSN tentu saja harus memperbaiki kinerjanya. Terlebih, BSSN memiliki tugas besar menyelesaikan strategi keamanan siber nasional atau SKSN yang ditargetkan rampung seluruh periodenya pada 2045. SKSN itu pula yang sesungguhnya dapat membuat Indonesia memiliki keamanan siber yang jauh lebih baik meski tidak memiliki instansi canggih macam DIS Singapura. Sebab SKKN itu bukan semata soal pembangunan kapabilitas teknologi keamanan siber di BSSN. Penyusunan regulasi dan sistem pengelolaan atau pengembangan ahli-ahli di bidang keamanan siber dan sandi, melainkan hingga integrasi teknologi siber dan sandi nasional untuk berbagai sektor dan memastikan kedaulatan siber dalam negeri. Peningkatan kinerja BSSN juga semestinya didukung pemerintah dengan keberpihakan anggaran. Namun pemerintah justru memangkas anggaran BSSN sebesar 60% menjadi hanya 554,6 miliar rupiah pada 2022. Meski pengetatan anggaran memang harus dilakukan di semua lembaga kementerian akibat pandemi, pemangkasan sangat besar itu tentunya akan berimbas pada kinerja. Sebab itu, bukan saja memang belum saatnya kita berbicara memiliki angkatan siber layaknya negeri tetangga, efektivitas badan yang sudah ada pun tidak akan terwujud tanpa keberpihakan nyata oleh negara. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang semula dianggap hebat, ternyata hanya menjadi macan kertas. Tak ada pengaruhnya. Bertubi-tubinya serangan siber. Terakhir, dugaan kebocoran ratusan juta data kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri seharusnya membuat pemerintah mengevaluasi keberadaan lembaga-lembaga yang terkait keamanan siber di tanah air. Apa kerja mereka sesungguhnya? Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang Mbak Nunung, sebelum kita kembali berdiskusi, kita mau bertanya dulu dengan pakar cyber yang sudah tersambung lewat saluran telepon dari Lembaga Riset Cyber Indonesia atau SISREC, Pratama Dahlian Persada. Pak Pratama, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Pratama, kalau kita lihat sebetulnya kan usulan atau wacana dari Gubernur Lemhanas untuk adanya angkatan cyber, sebenarnya bagus ya kalau saya pikir, bahwa akhirnya negara ini serius dengan membentuk angkatan keempat untuk benar-benar mengamankan data. Tetapi banyak orang mengatakan, itu hanya pemborosan, itu hanya memperbesar birokrasi saja, belum tentu efektif. Kalau pendapat Anda seperti apa, Mas Pratama? Ya, kalau menurut saya gini ya, kita melihat kan situasi keamanan cyber Indonesia kan tidak sedang baik-baik saja ya. Karena apa? Karena begitu banyaknya kebocoran data, begitu banyaknya peretasan yang membuat kita ini kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita ini begitu lemahnya. Padahal di peringkat Global Cyber Security Index, Indonesia ini dalam posisi 24 dari 160 negara. Artinya rankingnya udah lumayan bagus lah gitu. Walaupun kalah sama Malaysia, kalah sama Singapura dan lain-lain. Tapi rankingnya lumayan bagus. Karena kalau di bawah 50,
sebenarnya nggak boleh melakukan kegiatan ekonomi digital tuh, 24 oke lah. Tapi kenyataannya, keamanan cyber Indonesia ini nyungsep gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena security awareness, kemudian lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan cyber itu belum bisa maksimal mengatasi gangguan cyber yang ada di Indonesia gitu. Termasuk juga kementerian, lembaga, mereka tuh nggak peduli terhadap keamanan cyber yang itu sebenarnya bisa membuat lumpuh mereka. Nah, itu permasalahannya. Nah, mungkin Pak Gubernur Lemhanas melihat seperti ini, berpikir bahwa kedepannya itu perangnya itu adalah perang cyber. Perangnya itu nggak perang konvensional. Saya yakin lah nggak kayak Rusia Ukraina. Rusia Ukraina aja sebelum perang konvensional mereka didahului dengan perang cyber gitu. Nah, perang kedepannya adalah perang cyber. Nah, lembaga-lembaga yang ada itu belum kuat gitu, belum bisa untuk mempertahankan negara ini kalau terjadi serangan cyber. Contohnya di tahun 2007 Estonia hancur berantakan gara-gara serangan cyber dari Rusia gitu. Negaranya lumpuh total, butuh waktu 10 tahun untuk recovery gitu. Nah, ini yang menyebabkan kita ini harus bisa bertahan. Bagaimana cara membuat pertahanan yang bagus gitu? Harus ada lembaga yang fokus terhadap pertahanan dan keamanan, terutama dalam bidang militer. Karena saat ini musuh kita, kalau kita berbicara cyber, bukan hanya cybercrime, bukan hanya hacker, bukan hanya orang-orang mencari keuntungan ekonomi begitu, tetapi juga state actor. Nah, ketika musuh kita state actor, tujuan mereka adalah membuat rusuh negara kita. Dengan cara apa? Ya banyak. Dengan peretasan, penyebaran berita palsu, kemudian berbagai macam hal lah gitu. Nah, itu berarti setuju ya dengan adanya angkatan cyber ini? Setuju asalkan memang dibuat dengan benar gitu. Pimpinannya ngerti masalah pertahanan cyber, keamanan cyber, bawah-bawahnya juga ngerti, lembaganya dibuat dengan benar gitu, koordinasinya berjalan dengan bagus gitu. Kalau enggak, ya benar kata orang-orang buang-buang duit gitu. Kalau nanti seandainya benar ada angkatan cyber ini, Mas Pratama, lalu di mana lagi posisi Badan Cyber Sandi Negara ini? Karena kan yang tadinya kalau saya pikir dialah yang sebetulnya menjadi koordinator dari semua unit keamanan cyber di sekian kementerian lembaga, Mas Pratama. Ya, ini tugasnya berbeda-beda ya gitu. Saya pikir kalau misalkan Badan Cyber Sandi Negara, tanggung jawabnya adalah keamanan cyber untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan lain-lain gitu, termasuk nanti swasta gitu. Tapi untuk militer, karena serangannya juga semakin masif gitu, menurut saya nggak ada salahnya juga dibuat angkatan cyber khusus gitu di matra militer. Maksudnya angkatan cyber yang Anda setuju itu khusus untuk militer, untuk kepentingan militer saja, begitu, Mas Pram? Iya dong, untuk militer aja dong. Mau ngapain lagi? Mau bikin angkatan cyber untuk nyanyi BSSN? Ya enggak lah. Ini kan tadinya saya kira angkatan cyber ini untuk seluruh keamanan data di Indonesia, Mas. Kenapa? Tadinya saya kira angkatan cyber ini adalah untuk keseluruhan data atau cyber di Indonesia, bukan hanya untuk tentara tentunya. Loh, enggak dong, kan udah ada BSSN, udah ada Badan Cyber Sandi Negara. Nah, tinggal nanti Badan Cyber Sandi Negara di-upgrade. Saat ini kan BSSN juga dasarnya hanya Perpres. Sedangkan ketika dasarnya Perpres, dia mau ngasih rekomendasi kepada lembaga kementerian yang dasarnya undang-undang, dicuekin dia. Kemarin kan ketika salah satu deputi BSSN Deputi 3 itu bilang bahwa mereka sudah memberikan ribuan alok kepada kementerian lembaga setiap hari, tapi hanya 5% saja yang tanggap. Nah, artinya apa? Banyak kementerian lembaga nggak peduli. Ini untuk kementerian lembaga. Tapi kalau ini khusus untuk militer. Tadi saya bilang di Amerika ada Cyber Command, di Inggris ada Joint Cyber Command, di Turki ada Turkish Armed Force Cyber Defense Command dan lain-lain gitu. Baik, terima kasih Mas Pratama Dahlian Persada sudah memberikan pendapat Anda pagi ini. Selamat pagi. Iya, pagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang Mbak Nunung, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan angkatan cyber ini. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta. Selamat pagi. Ya, angkatan siber. Memang sudah waktunya kita di NKRI tercinta ini harus bangun, perkuat sistem pengamanan siber. Karena ini rawan dunia sekarang dengan kemajuan teknologi, rawan untuk negatifnya merusak. Baik di dalam internal kita maupun luar. Oleh sebab itu kami sangat mendukung supaya ini benar-benar dilaksanakan. Dan mudah-mudahan tidak hanya sebagai ungkapan utopianya. Karena kalau utopia sesuatu yang terbaik, sistem politik yang terbaik, yang memang paling baik, tapi di alam hayal. Slogan ini betul-betul menjadi kenyataan, direalisasikan. Karena memang ini penting. Biarlah anggaran bisa untuk perkuat sistem pengamanan siber kita. Supaya Indonesia bisa maju, kita berada di antara negara-negara maju lainnya. Pak Yunus, apakah memang ini harus berbentuk angkatan ya Pak? Karena kalau saya berpikir begini Pak Yunus, ketika misalnya nanti ada angkatan cyber, itu kan berarti setara dengan angkatan darat, dengan angkatan laut, dengan angkatan udara. Padahal kalau kita lihat kan fokus angkatan darat itu sangat luas, seluas daratan Indonesia, laut demikian juga, udara demikian juga. Ini menjadi angkatan cyber. Bukankah ini tidak cukup hanya dengan dikoordinasikan oleh BSSN misalnya, begitu Pak Yunus? Bagaimana menurut Anda? Kalau bagi saya, walaupun kami di pelosok Kalimantan Utara, berpikiran bahwa kalau memang kita mau perkuat, memang harus ada siber, angkatan siber ini khusus. Namun penganggaran, karena kita ini masih banyak yang harus kita buat, saya kira cukup dititip di setiap instansi atau ketiga angkatan yang ada. Polri, TNI, dan yang lainnya. Di BNI. Supaya tetap ada, wajib ada itu Pak. Wajib ada, walaupun bukan satu angkatan. Dan kedepannya memang harus menjadi satu angkatan khusus. Siap, sukses selalu untuk Indonesia tercinta. Terima kasih. Damai, aman, sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Mulyo. Selamat pagi, Mbak Nunung. Salam sehat selalu ya. Salam sehat. Bagaimana Pak John, setuju Pak ada angkatan cyber ini? Jadi ada lagi tambah matra lah ya. Kalau angkatan kan kalau diapakan dengan ini tambah matra cyber ya. Karena kan ada 3 matra, laut, udara, darat. Tambah lagi 1 matra namanya cyber. Jadi yang semua saya pertanyakan, jadi apa nih kemana pergi dia? Fungsinya BSSN ini. Kalau udah sandi negara tuh di mana-mana negara itu, Bung Leo, itu udah mencakup keseluruhan. Tidak hanya untuk itu general ya. Jadi jangan tadi ada yang yang pakar apa itu, jangan dia pelintir-pelintir ke sana sini. Kalau udah sandi negara itu udah general, udah keseluruhan namanya. Jadi begini, saya meneliti berakalnya nawaitu pemerintah aja.
Tim cyber ini kan ada di sini, ada di kepolisian, ada di apa? Oh kalau kita kalau kita kecolongan masalah data kita dapat itu karena kurang menguasai aja sebenarnya. Tidak serius. Contoh aja, saya kasih contoh. Yang kita mubazir ya, tapi tidak ada manfaatnya kalau saya tengok sampai sekarang nih. Saya pemerhati narkoba. Contoh aja, narkoba itu di kepolisian sampai ke kabupaten kota, Polres, itu ada sat narkobanya, ada dir narkobanya. Tapi kita tambah lagi namanya dengan BNN. Ternyata apa? Ya, terurai tak narkoba nih. Sekarang tak aneh kok. Jadi nawaitunya itu, apakah ini untuk menambah apa? Satu lembaga lagi, untuk menambah ruang pekerjaan, mungkin ada yang apa? Jadi ini udah tidak betul sebenarnya ini. Baik. Coba Lombok yang lain lah dia apa? Kalau diperkuat aja yang udah ada ini. Diperkuat yang sudah ada ya, lebih baik begitu. Itu pendapat Anda. Terima kasih. Sambil negara ini diperkuat aja. BSSN-nya. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Max di Manokwari, Papua. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, saya di Papua Barat. Manokwari. Papua Barat, betul Pak. Ya maaf, silakan Pak Max. Salam Indonesia Merdeka. Ya. Iya. Bagaimana Untuk Pak? Anda setuju Pak angkatan cyber ini? Saya terus terang saja. Presiden pernah mengatakan untuk mau menghapus beberapa lembaga yang dibentuk. Sekarang Lemhanas sebagai satu lembaga yang membentuk sumber daya manusia yang handal di negara ini menggunakan sesuatu yang abstrak. Utopia. Itu kan kita berbicara di dunia maya. Sementara saat ini, bersama dengan Pak John Veto, apakah kita mau tambah angkatan? Angkatan yang bagaimana lagi? Kita perkuat saja tim-tim cyber yang ada di Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut untuk mendeteksi hal-hal yang akan muncul. Kemudian juga jangan lupa kepolisian negara, karena gangguan Kamtibmas juga diakibatkan dengan adanya kebocoran cyber. Ya kan? Jadi ya itu. Kalau kita bikin lembaga lagi, menambah anggaran, sementara lembaga-lembaga yang muncul di Indonesia ini sudah terlalu banyak. Ya, perlu dikaji betul-betul sehingga kita jangan buang-buang anggaran untuk hal-hal yang sebenarnya sudah ada, tapi mau nambah-nambah. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ada yang setuju, Mbak Nunung, ada yang tidak setuju. Dan yang menarik juga tadi yang menurut pendapat Mas Pratama ya, pengamat cyber, bahwa Mas Pratama setuju kalau angkatan cyber ini untuk militer saja begitu. Jadi ada matra ya istilahnya. Iya, matra darat, penambahan matra laut, matra. Jadi matra keempat. Matra keempat adalah. Tapi untuk selain tentara itu tetap BSSN. Ini kira-kira bagaimana nih Mbak Nunung? Iya, lepas dari bapak-bapak itu mau ada setuju ada tidak. Satu yang konklusinya adalah mereka mau aman, begitu kan? Ya, semuanya mau aman. Semuanya mau aman. Termasuk kita nih. Termasuk kita tentu. Iya. Iya, kalau yang ada, kalau Pak John Veto tadi katakan ada banyak gitu. Yang soal apa sih? Mereka kurang menguasai. Artinya apa? Mereka tidak cukup mampu dianggap begitu kan? Unit-unit yang sudah ada ini di kementerian lembaga dianggap tidak cukup mampu sehingga kemudian keamanannya itu tidak tercapai. Beberapa kali ada bobol-bobol data. Beberapa kali bobol, bukan cuma beberapa kali gitu. Jadi posisinya kan maunya itu gitu kan. Nah ini sekarang dalam posisi wacana, Leo, kalau satu militer kita ribut lagi nanti. Ini bukan bagian. Iya. Saya kalau mau ngingat kita ribut karena ini bukan bagian kamu, ini bagian saya, ini bagian orang lain lagi. Ya. Dan kemudian yang paling parah adalah kalau terjadi sesuatu perkara kasus, ini bukan bagian saya, ini bagian kamu yang harus menyelesaikan. Itu lebih bahaya lagi begitu kan? Iya. Itu saya ingat dengan dulu ya, ini mungkin agak tidak nyambung tapi nyambung juga sih. Waktu zaman Presiden SBY, Mbak Nunung, ada demonstrasi di depan istana. Saya meliput di lapangan, di sebelah saya ini ternyata ada 2 orang Intel. Ya tidak tahu ya yang mana dari mana, tapi ketika mobil Presiden SBY keluar dari istana, sama-sama pegang handy-talkie, yang satu mengatakan Blazer meluncur. Tapi di sebelahnya mengatakan Kresna meluncur. Setelah lewat saya tanya kedua orang ini,
itu mengacu kepada Presiden SBY. Iya. Dan yang satu ternyata dari TNI, yang satu dari Polri. Untuk Presiden SBY yang sama, sandinya saja beda begitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian ada angkatan cyber, tadi Mbak Nunung katakan, untuk militer, katakanlah begitu ya, yang dipikirkan oleh Mas Pratama, bagaimana nanti berbagi tanggung jawab untuk mengamankan data. Nanti kalau tidak akan ada loopholes yang ketika nanti bobol, oh bukan saya, bagaimana Mbak Nunung? Nah ya itu, artinya mumpung ini masih dalam tahap awal, begitu kata Mas Andi Wijayanto ya, dalam tahap awal mestinya duduknya sama-sama gitu. Kalau mau menjalankan ini dengan baik gitu. Kita tidak bilang bahwa yang satu jelek, yang satu baik begitu kan. Kita tidak bilang bahwa oh ya kita mesti begini-begini, tidak gitu. Tetapi harus dicari cara karena tujuannya jelas gitu loh. Tadi dikatakan oleh Mas Pratama kan gitu. Kita maju sih, tapi keamanannya jeblok gitu kan. Berapa kali jebol terus. Iya, dan itu diakui bahwa indeksnya memang jelek gitu. 3 terbawah itu bukan prestasi gitu. Jadi itu yang sebenarnya harus diatasi, bukan gitu. Keamanannya gitu. Ya, tadi disampaikan juga soal bagaimana undang-undang perlindungan data pribadi. Memang sih ada beberapa hal yang ditegaskan di situ. Kalau tadinya cuma teguran lisan, teguran tertulis, sekarang posisinya sudah ada sanksi gitu kan nanti gitu kan. Itu masih tahun 2024 ya kalau nggak salah. Belum sekarang gitu. Tapi paling tidak ya itu membantu. Tetapi lagi-lagi gitu kemampuan lembaga cyber di masing-masing unit, di masing-masing institusi ya itu mesti harus diperkuat. Tapi kalau kita ikuti misalnya pola pikirnya Mas Pratama tadi ya Mbak Nunung ya, bahwa angkatan cyber ini memang fungsinya adalah untuk mengamankan data khususnya untuk pertahanan. Negara, karena kan ini memang tupoksinya TNI ya. Itu kita bisa menyetujuinya kalau misalnya benar-benar efektif, kalau memang misalnya anggarannya pun benar-benar berhemat, efektif, atau bagaimana menurut Anda? Kalau koordinasinya juga efektif, teori maupun praktek ya, jangan cuma di atas kertas gitu kan. Di atas kertas itu gampang gitu kan. Saya mengerjakan ini, kamu mengerjakan itu di atas kertas mudah sekali. Ketika jalan operasional tidak sesederhana itu, dan kemudian kalau terjadi konflik, bagaimana menyelesaikannya gitu. Itu juga hal-hal yang harus kemudian dipikirkan dari awal gitu, daripada menyesal kemudian. Kalau menyesal pasti kemudian ya, nggak di awal. Ini kan sesuatu yang sebetulnya kalau saya melihat tujuannya baik ya. Seperti yang tadi Mbak Nunung katakan, semua kita kan ingin data kita tidak ada yang bocor, data apapun. Nah kalau kemudian wacana ini sudah dimunculkan oleh Gubernur Lemhanas, ini kan harusnya sih kalau saya berpikir harusnya dikaji secara ilmiah, bukan hanya kita bicara di sini saja tentunya. Nah pertanyaannya apakah kemudian ini dibiarkan begitu saja wacana ini? Atau memang TNI katakanlah atau Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan harus benar-benar mengeksersis ide ini, Mbak Nunung? Kita tunggu apakah kemudian Lemhanas menjual juga ide ini gitu ya. Ya, tetapi lebih dari itu, Leo, apapun itu di BSSN itu kan juga ada dari Kementerian Pertahanan bukan ya? Ada dari Kementerian Luar Negeri, ada dari Badan Intelijen Negara, ada dari Kominfo gitu kan. Jadi artinya kalau itu diusulkan masuk ke situ mungkin bisa juga dibahas gitu kan. Kenapa tidak gitu kan? Kan tidak ada salahnya membahas, membuang ego sektoral kata bapak-bapak tadi penting gitu kan. Tapi di dalam editorial juga dikatakan nih paragraf ketiga terakhir Mbak Nunung dan pemirsa, bahwa di saat kondisi sekarang ketika BSSN kita harapkan benar-benar mendukung pengamanan data, tapi justru pemerintah memangkas anggarannya. Anggaran BSSN dipangkas 60% menjadi hanya 554,6 miliar rupiah tahun lalu 2022. Nah ini kan artinya ya berarti negara memang belum berpihak sepenuhnya kepada pengamanan data. Kalau secara harafiah diartikan seperti itu. Bagaimana Mbak Nunung? Kalau kita menganggap bahwa ancaman ke depan itu sudah berbeda dari ancaman tahun-tahun lalu, baik itu soal pertahanan negara atau dari sisi ekonomi atau dari apapun juga, dengan cyber ini merupakan ancaman yang besar, maka kita harus berpikir dan
support gitu kan ya, dana juga dari situ, tapi dana yang terarah tentu saja, Leo. Itu dia, komunikasi dan koordinasi rupanya menjadi barang langka di negara ini. Bagaimana usulan yang tujuannya baik ini kita bisa sikapi, kita bahas di bagian berikut. Mbak Nunung dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mbak Nunung, kalau niatan yang baik, tapi kan kita harus exercise. Pertanyaannya adalah apakah kemudian ketika kita melihat angkatan cyber ini sesuatu yang baik tujuannya, tapi kalau diadakan dan tidak dengan matang mungkin akan jadi muncul masalah baru. Kira-kira apa Mbak yang harus segera dilakukan oleh semua ya? Kalau saya berpikir sih yang paling dekat adalah Kementerian Pertahanan, kemudian juga Kementerian Koordinator Politik Hukum Keamanan, untuk kemudian menyikapi usulan dari Gubernur Lemhanas. Iya, karena menambah matra, saya benar-benar mengingat istilah itu. Menambah matra itu kan juga artinya Kementerian Pertahanan harus membahasnya kan. Tidak serta-merta begitu saja bisa ada matra baru gitu. Dan apakah kemudian harus menambah matra atau kemudian harus ditempelkan kepada matra angkatan yang ada gitulah ya. Itu juga satu pilihan tadi yang disampaikan oleh pemirsa kita gitu kan. Pembahasan matang betul Leo, karena percuma kita bikin sesuatu terus kemudian tidak matang. Yang ada kata siapa tadi, salah satu pemirsa kita menyebutkan yang ada buang-buang duit. Nambah anggaran. Pak Max ya kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah Pak Max. Nambah anggaran, ada orang yang mesti di situ dan orangnya mungkin tidak terlalu perform, itu jadi masalah gitu kan. Jangan nambah-nambah sesuatu yang ada, jadinya utopia tadi. Dan juga soal ini mungkin ya Mbak Nunung, ego sektoral itu ya. Yang saya tahu unit-unit cyber ini mungkin komunikasi, tapi ada hal-hal yang mereka tidak share, tidak berbagi. Mereka tahan masing-masing lembaganya. Nah, di kondisi seperti sekarang ketika data itu bisa dibobol di semua institusi, di BSI kita ingatkan belum lama sekian hari tidak bisa bertransaksi. Betul. Seandainya itu terjadi misalnya di Bank Mandiri misalnya yang lebih besar, itu mungkin heboh Republik ini, jangan sampai. Nah ini kan harus ada yang menjadi komandan untuk keamanan data ini. Selagi kita mengkalkulasi apakah angkatan cyber ini perlu, siapa kira-kira yang harus menjadi komandan untuk memastikan bahwa tidak ada kebobolan data di institusi manapun. Tapi sebelum komandan, Leo, ada satu hal yang mungkin saya merasa harus kita semua paham, harus kita semua jelas gitu ya. Ketika satu lembaga menyelenggarakan unit cyber satu ya. Pengelola lah kalau kita bilang di undang-undang yang baru itu. Pengelola adalah mereka yang mengumpulkan data dari masyarakat. Mereka harus bertanggung jawab menjaga keamanannya. Karena kalau sampai bocor ada sanksi ada sanksi kan. Kemudian sanksinya tidak cuma sanksi tertulis, tetapi sekarang ini posisinya uang gitu. Betul, kan. Bisa denda besar itu. Denda gitu kan. Nah, ada sanksi atau tidak? Harusnya yang mengumpulkan data orang ini, data pribadi, data macam-macam ini, itu bertanggung jawab dulu gitu, secara diefektifkan dulu. Iya, dari unit kecil sekali gitu kan. Dan kemudian aturan dan sebagainya itu baru kemudian. Kalau orkestrasi, siapa yang mau mengorkestrasi, siapa yang mau memimpin, mau BSSN, mau entah siapa begitu, ya itu harus akan bisa dilakukan siapa saja asal diberikan wewenang yang benar-benar kepada dia. Dan mungkin juga yang tadi kita bahas ya Mbak Nunung, bahwa ketika anggaran itu berkurang 60%, itu soal itu kan sangat signifikan. Dan meski demikian tidak kita jadikan alasan untuk kebocoran data, tapi logis juga kalau kemudian kita meningkatkan anggaran untuk mengamankan data kita. Iya. Dan meningkatkan kualitas orang-orang yang ada di dalamnya supaya kita semua aman datanya. Supaya mumpuni ya. Supaya mumpuni. Mungkin sederhananya kita mulai bisa
sewa hacker-hacker Indonesia karena katanya hacker-hacker Indonesia itu konon katanya jago-jago dan itu kita jaga untuk mengamankan data Indonesia. Kita harapkan itu yang terjadi, Mbak Nunung. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Terima kasih, Leo. Pemirsa, belum saatnya kita berbicara memiliki angkatan cyber layaknya negeri tetangga Singapura. Efektivitas badan yang sudah ada pun tidak akan terwujud tanpa keberpihakan nyata negara. Di sisi lain, undang-undang tentang perlindungan data pribadi juga ternyata kurang berpengaruh. Banyaknya kasus serangan cyber yang terjadi belakangan seharusnya membuat pemerintah mengevaluasi keberadaan dan kinerja lembaga-lembaga terkait keamanan cyber di tanah air. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.